Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Strategi Terbaik Saat Saham Hancur, Dividend Investing. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau sharing tentang strategi dividend investing. Menurut saya, strategi ini akan sangat berguna apabila saat market merah membara. Saat harga saham perusahaan bagus turun signifikan, strategi dividend investing akan melihat hal itu sebagai peluang. Tapi ingat, tidak semua saham bisa menerapkan strategi ini. Sederhananya, strategi ini hanya cocok bagi saham perusahaan yang punya fundamental bagus, harga saham masih masuk akal, rutin bagi dividen, dan punya brand image yang kuat. Kalau biasanya saat harga saham turun kita akan mencari saham yang lagi diskon, dengan strategi ini kita akan mencari saham yang berpotensi dividen yield lebih besar. Kita tetap mempertimbangkan valuasi yang masuk akal, tapi fokusnya bukan di situ. Kita fokus kepada potensi dividen yield masa depan dan berapa banyak lembar saham murah yang bisa didapatkan. Semakin harga saham turun, semakin banyak lembar saham murah bisa dibeli. Intinya, dividen investing bukan fokus kepada harga saham, tapi kepada lembar saham. Kita tidak mencari saham murah, tapi kita mencari lembar saham murah. Seperti yang kamu tahu, besar kecilnya dividen yang diterima bukan berasal dari harga saham, tapi seberapa banyak lembar saham yang kamu punya. Meski harga sahamnya rendah, tapi lembar saham sedikit, dividen juga sedikit. Sebaliknya, meski harga saham tinggi, tapi lembar saham banyak, dividen yang diterima juga banyak. Nah, jadi dengan kondisi market yang sedang turun terus, kita akan memanfaatkan peluang untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak saat harga semakin murah. Agar kamu bisa lebih memahami tentang konsep ini, mari saya berikan contoh yang real. Jangan bosan-bosan ya, saya akan gunakan contoh saham BRI di video ini. Tapi kalau kamu mau pakai saham lain juga boleh. Sesuaikan saja analisa yang saya buat dengan saham yang ingin kamu analisa. Karena yang saya ajarkan adalah caranya, bukan rekomendasi nama saham. Kerugian tetap tanggung jawab kamu sendiri. Pertama kita lihat dulu dari perkembangan dividen BRI selama 6 tahun. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Di sini kamu bisa lihat bahwa saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Itu adalah kunci pertama untuk menerapkan strategi ini, di mana harus membeli saham yang rutin bagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen. Kalau sahamnya pernah absen bagi dividen, berarti tidak masuk kriteria dividen investing. Selanjutnya kita amati growth dividen BRI selama 6 tahun. Di sini kamu bisa lihat bahwa dividen BRI pernah naik hingga 76% di tahun 2022, tapi juga pernah turun 41% di tahun 2021. Dengan kata lain, itu adalah potensi range dividen yang kamu dapatkan selama 6 tahun. Fungsi range dividen ini adalah kamu bisa mempertimbangkan di kemudian hari. Bagaimana jika dividen saat ini berkurang 41%? Apakah saham ini tetap menarik atau tidak? Kita tentu harus pertimbangkan histori yang pernah terjadi untuk membuat proyeksi masa depan. Dengan kamu tahu kemungkinan terburuk dari aspek dividen, kamu jadi punya antisipasi dan tidak terlalu over ekspektasi. Melanjutkan dari tabel di bawah ini, kamu juga bisa lihat bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024, growth dividen BRI terus turun. Dari yang awalnya 76%, turun jadi 65%, turun jadi 11%. Artinya, kamu sebaiknya tidak terlalu berharap dividen tahun 2025 akan di atas 11%. Tapi persiapkan mentalmu apabila dividen growth BRI di bawah 10%. Meski begitu, satu hal yang bisa jadi kelebihan BRI dari aspek dividen adalah mereka punya growth rata-rata di atas 10%. Tentu saja, selain tahun 2021 yang turun 41%, nah dari tahun 2020 hingga 2024, growth dividennya selalu di atas 10%. Dividen yang besar dipengaruhi oleh pencapaian laba dan kebijakan payout ratio. Artinya, BRI mampu memenuhi dua hal itu dengan baik, sehingga growth-nya juga memuaskan. Sekarang kita akan berbicara tentang laba, karena poin ini sangat berkaitan dengan seberapa banyak dividen yang bisa kamu terima. Jika tadi kamu lihat growth dividen, sekarang kita bahas growth laba. Seperti yang kamu tahu, dividen yang dibagi merupakan hasil pencapaian laba tahun sebelumnya. Jadi, apabila kita bahas dividen tahun 2019 hingga 2024, artinya hal itu berasal dari pencapaian laba tahun 2018 hingga 2023 atau 1 tahun sebelumnya.
Antisipasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk dividen investing, karena fokus dividen investing adalah dividen rutin dalam jangka panjang, sehingga pemegang saham harus punya keyakinan kuat terhadap saham yang dia beli. Dengan mengetahui penurunan laba terbesar dari sebuah perusahaan, kamu jadi punya kesiapan mental dan psikologi yang lebih kuat apabila hal itu jadi kenyataan. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa laba BRI pernah naik hingga 67% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 46% di tahun 2020. Sama seperti tadi, data ini bisa berguna untuk memproyeksikan masa depan. Bagaimana jika di masa depan laba BRI turun 46% dari saat ini? Apakah kamu masih tertarik dengan saham ini? Atau langsung cut loss? Apalagi jika harga saham turun signifikan dan labanya juga turun. Apakah psikologimu masih tenang atau sudah mulai kacau? Setelah mengetahui dua hal tadi, selanjutnya mari kita hubungkan antara dividen yang dibagi dan laba yang dicapai. Bisa kamu lihat bahwa ada hubungan kuat antara dua komponen ini. Saat laba tumbuh signifikan, dividen juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Bahkan untuk studi kasus saham BRI ini, pertumbuhan dividen cenderung lebih tinggi dari pencapaian laba, setidaknya untuk dividen tahun 2020 hingga 2022. Saat laba naik 6% di tahun 2019, dividen yang dibagi di tahun 2020 naik 27%. Saat laba turun 46% di tahun 2020, dividen yang dibagi hanya turun 41%. Saat laba naik 67% di tahun 2021, dividennya malah tumbuh 76%. Tapi sejak tahun 2023, growth dividen BRI sudah lebih normal, mengikuti pencapaian labanya. Saat laba naik 65% di tahun 2022, dividen di tahun 2023 juga naik 65%. Bahkan saat laba naik 18% di tahun 2023, dividennya hanya tumbuh 11% di tahun 2024. Itu artinya kamu harus punya antisipasi tentang dividen tahun 2025. Apabila di tahun 2024, laba BRI hanya tumbuh di bawah 10%, berarti dividennya juga tidak akan tumbuh signifikan. Tentu saja hal ini juga karena skala BRI yang sudah besar. Coba bayangkan, dengan laba 60 triliun di tahun 2023, untuk membuat tumbuh 10%, artinya harus ada kenaikan laba 6 triliun rupiah. Angka kenaikan laba 6 triliun itu bisa dikatakan sangat besar jika dibandingkan laba perusahaan kecil. Bahkan ada beberapa perusahaan besar yang labanya tidak sampai 6 triliun setahun. Artinya, semakin besar laba yang sudah dicapai, akan semakin penuh tantangan untuk membuat tumbuh di atas 10%. Itulah salah satu alasan yang harus kamu pertimbangkan saat akan memilih saham. Setelah menganalisa hubungan antara laba dan dividen, sekarang mari kita coba implementasikan. Kira-kira, untuk mendapatkan dividen 100 juta per tahun, butuh berapa banyak lembar saham? Ingat, yang kita tekankan di sini adalah lembar saham dan bukan jumlah rupiah. Karena lembar saham yang sama, belum tentu juga kamu mengeluarkan uang yang sama. Untuk itulah saya membuat video ini, agar pemahaman kamu bisa lebih luas lagi saat melihat konsep dividen investing. Kita langsung bahas saja. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa, untuk memperoleh dividen 100 juta setahun, di tahun 2019, kamu butuh lembar saham sekitar 756.000. Tapi menariknya, untuk memperoleh dividen yang sama yaitu 100 juta, di tahun 2024, kamu hanya butuh 313 lembar saham saja. 313.000 lembar saham saja. Artinya, selisih lembar saham kamu berkurang di atas 50%. Dari yang awalnya 756, turun menjadi 313.000 lembar saham saja. Hanya dalam waktu 6 tahun, yaitu 2019 ke 2024. Alias, kamu bisa memperoleh diskon lebih dari 50%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa jumlah dividen yang diterima sama, tapi lembar saham yang dibutuhkan jadi lebih sedikit? Jawabannya adalah karena dividen yang dibagi semakin besar. Pada tahun 2019, BRI hanya bagi dividen 132 per lembar saham. Tapi pada tahun 2024, dividennya menjadi Rp319. Artinya, kalau kamu ingin 100 juta di tahun 2019, kamu harus bisa beli BRI sebanyak 756.000 lembar. Tapi, kalau kamu ingin dividen 100 juta di tahun 2024, kamu hanya perlu BRI sebanyak 313.000 lembar saham saja. Menarik kan? Inilah yang namanya biarkan perusahaan yang kerja, pemegang saham terima dividen. Karena laba BRI terus naik, dividen per share juga cenderung naik. Dividen per share yang naik membuat lembar saham yang dibutuhkan jadi semakin kecil untuk mendapat nominal uang yang sama. Jika konsep ini kita lihat dari sisi yang lain, ceritanya akan jadi begini.
orang yang punya 756.000 lembar saham di tahun 2019 akan memperoleh dividen 100 juta di tahun 2019. Tapi dengan lembar saham yang sama di tahun 2024, dividen yang diterima bukan lagi 100 juta, tapi menjadi 241 juta, di mana mengkalikan dividen per share-nya dengan lembar saham yang dimiliki. Dengan kata lain, dividennya naik lebih dari 1 kali lipat tanpa harus ngapa-ngapain. Inilah yang dinamakan biarkan aset yang bekerja untuk kita. Hanya perlu beli perusahaan bagus, tunggu, dan terima dividen yang lebih besar di masa depan. Menurut saya, orang yang menerima dividen 100 juta di tahun 2019, mayoritas tidak akan menyangka kalau mereka bisa terima dividen 241 juta di tahun 2024 dengan uang yang sama. Ingat, di sini orang tersebut tidak berbuat apa-apa, alias hanya menjadi investor pasif dan berharap dari dividen saja. Tidak ada reinvest dividen ataupun tidak ada top up dana. Kita tidak lagi mengulas dari sisi capital gain, tapi di video ini kita fokus saja ke dividennya. Kita juga tidak membahas soal top up dana ataupun reinvestasi dividen yang diterima. Ibaratnya, kamu membeli sebuah bisnis di tahun 2019 yang bisa berikan income 100 juta per tahun. Tanpa kamu harus terjun ke bisnisnya, tanpa mengurusi operasional perusahaan, kamu menerima income 241 juta di tahun 2024. Inilah indahnya dividen investing apabila sahamnya tepat. Kita punya sahamnya, biarkan perusahaan yang kerja untuk kita. Setelah tahu tentang konsep lembar saham dan dividen growth, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapat uang 100 juta itu? Mari kita bahas. Kita akan gunakan angka saham 6.000 karena merupakan angka tertinggi BRI. Dengan kata lain, saya gunakan angka yang paling pesimis agar perhitungan bisa jadi realistis. Pada tahun 2019, apabila kamu beli BRI pada harga 6.000, butuh uang sekitar 4,5 miliar untuk memperoleh lembar saham yang setara dengan dividen 100 juta per tahun. Sampai di sini, apakah ada yang aneh? Ya benar, harga saham BRI di tahun 2019 tentu bukan 6.000, melainkan jauh lebih rendah. Tapi saya gunakan angka 6.000 agar simulasi ini menjadi realistis untuk tahun 2024. Agar supaya tidak ada statement yang mengatakan, itu kan data masa lalu, sudah lewat. Jadi sudah tidak bisa digunakan. Itulah alasannya kenapa saya pakai angka Rp6.000. Tujuannya agar perhitungan bisa realistis di masa sekarang. Kita lanjutkan pembahasan. Jika di tahun 2019 kamu butuh uang 4,5 miliar untuk dapat dividen 100 juta per tahun, di tahun 2024 kamu hanya butuh uang 1,8 miliar untuk dapat dividen yang sama, yaitu 100 juta. Mungkin di sini kamu jadi lebih paham tentang efek dari dividen growth. Semakin besar dividen per share, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Dari data ini saja bisa dilihat bahwa modal yang dibutuhkan berkurang sekitar 58%, dari 4,5 turun menjadi 1,8 untuk memperoleh dividen yang sama. Dengan kata lain, saat kinerja perusahaan tumbuh, kita sebenarnya sedang dibantu oleh perusahaan agar bisa mendapat dividen dengan modal yang lebih murah. Selisih dari 4,5 ke 1,8 tentu sangat jauh kan? Nah, tadi kita bahas jika menggunakan harga saham 6.000. Sekarang bagaimana jika harga sahamnya hanya 5.000? Ingat, harga yang saya katakan di sini adalah harga rata-rata. Apabila harga saham turun Rp1.000 saja dari 6 ke 5.000, modal yang kamu butuhkan untuk beli di tahun 2024 turun dari 1,8 menjadi 1,5 miliar saja. Artinya kamu hemat sekitar 300 juta untuk membeli saham yang ditawarkan dengan dividen 100 juta per tahun. Ingat, dividen yang kamu terima sama, yaitu 100 juta per tahun. Ini alasannya kenapa saat harga saham turun, dividen investing jadi lebih menarik. Karena modal yang dikeluarkan akan lebih rendah untuk memperoleh lembar saham yang sama. Artinya, semakin rendah harga saham turun, semakin rendah juga modal yang harus dikeluarkan. Dengan punya konsep berpikir seperti ini, kamu jadi senang apabila harga turun dan bukan malah panik. Tapi dengan catatan, perusahaannya bagus dan secara fundamental memang layak untuk dividen investing. Terus pertanyaannya lagi, dari simulasi ini, untuk memperoleh dividen 100 juta meski harga beli di angka 5.000 kita butuh uang 1,5 miliar. Jika saat ini saya belum ada uang sebanyak itu, apakah mungkin memperoleh dividen 100 juta? Jawabannya mungkin saja, dengan catatan kamu bisa sabar menunggu dan perusahaannya tetap bertumbuh. Cara yang bisa kamu lakukan adalah menunggu. Ya, kamu tidak salah dengar atau baca. Kamu hanya perlu menunggu dan berharap kinerja perusahaan bisa semakin tumbuh. Kinerja yang tumbuh tentu akan berdampak pada dividen yang dibagi. Misal, saat video ini dibuat, dividen per share BRI hanya 319 per lembar saham.
Hal itu membuat kamu butuh uang 1,8 miliar apabila membeli di harga 6.000 untuk dapat dividen 100 juta rupiah. Tapi bagaimana jika dividen BRI naik 1 kali lipat menjadi 638 per lembar saham? Itu artinya kamu hanya butuh lembar saham 156.000 atau dengan modal 940 juta dengan harga 6.000 rupiah. Sedangkan apabila dividennya naik 2 kali lipat menjadi 957, kamu hanya butuh 104.000 lembar saham atau uang 626 juta dengan harga 6.000. Ingat, harga yang kita gunakan adalah 6.000 rupiah atau dengan kata lain, kita menggunakan harga yang pesimis. Apakah kamu sudah tahu apa yang saya maksudkan? Yang perlu dilakukan adalah menunggu dividen per share BRI naik dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah mungkin dividen per share naik berkali lipat? Jawabannya adalah mungkin saja. Faktanya di tahun 2019, dividen BRI hanya 132 dan menjadi 319 di tahun 2024. Dengan kata lain, naik 2,4 kali lipat hanya dalam waktu 5-6 tahun saja. Jika di masa lalu perusahaan ini bisa tumbuh seperti itu, apakah di masa depan mereka bisa melakukannya lagi? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah terus memantau kinerja perusahaan. Apakah bisa tumbuh konsisten atau tidak. Selama masih tumbuh, harga sahamnya turun signifikan, itu adalah hal yang sangat bagus. Tapi, jika kinerjanya turun drastis, harga saham yang turun itu harus segera diwaspadai. Jadi patokannya tetap saja adalah kinerja keuangan dan kita tidak lagi terlalu pusing dengan naik turun harga setiap hari. Pertanyaannya lagi, jika dividen naik 1 kali lipat, berarti laba juga harusnya naik 1 kali lipat. Apakah mungkin laba BRI yang saat ini 60 triliun naik jadi 120 triliun di masa depan? Pertanyaan itu sering ditanyakan di kolom komentar. Jawaban saya sederhana. Jika kamu seolah-olah hidup di tahun 2003, apakah kamu pernah menyangka laba BRI bisa 60 triliun di tahun 2023? Hal mustahil di masa lalu bisa jadi kenyataan di masa sekarang. Begitu juga dengan hal tidak masuk akal di masa sekarang, bukan mustahil terjadi di masa depan. Tapi ingat, kita juga harus realistis. Menaikkan laba 1 kali lipat dari 30 menjadi 60 triliun tentu tidak sesusah menaikkan laba 1 kali lipat dari 60 triliun menjadi 120 triliun. Oleh karena itu, kita harus pantau terus kinerja saham yang dibeli agar bisa mengambil tindakan dengan lebih cepat dan rasional. Ingat, apapun yang ada di saham itu pasti ada resikonya. Meski saham blue chip seperti BCA dan BRI, tentu saja ada resikonya juga. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir dan melakukan segala bentuk antisipasi. Jadi pertanyaannya, antisipasi apa yang sudah kamu lakukan? Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang dividen investing, mungkin ebook Strategi Nabung Saham dan Stock for Living bisa membantu. Detail pembahasan ebook silahkan lihat pada gambar di bawah ini. Untuk info pembelian, chat saja pada nomor WA di akhir video. Sebagai informasi, video ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya dengan thumbnail di bawah ini. Agar pemahaman kamu utuh, silahkan nonton juga videonya. Semoga ada hal baru yang bisa didapat. Dan tentunya bisa berdampak pada kenaikan portofolio dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat videonya dulu. Setelah melihat video tadi, saya mau sharing suatu hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat bagi kamu. Khususnya yang serius menerapkan metode dividen investing di masa depan. Agar penghitungan lebih fair, saya akan gunakan dua saham, yaitu saham syariah dan non-syariah. Silahkan simak baik-baik pembahasan ini dan semoga bisa kamu terapkan secara konsisten. Tapi seperti biasa, disclaimer on, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu mungkin bisa rugi jika membeli saham ini. Berikut ini beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, dividen growth dan dividen payout rasionya stabil dari tahun ke tahun. Kedua, harga beli saham konstan pada satu harga. Ketiga, konsisten mengumpulkan lembar saham yang sama setiap tahun. Keempat, inflasi diasumsikan tetap 5% setiap tahun. Dan yang kelima, laba perusahaan mampu tumbuh dalam jangka panjang. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah TLKM. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Berhubung data dividen di tahun 2023 yang dibagi di tahun 2024 belum terbit, maka kita gunakan saja data di tahun 2023 yang mana merupakan tahun buku 2022. Teman-teman bisa baca di sini bahwa berdasarkan berita ini, RUPS Telkom membagikan dividen sekitar 80% dari laba bersih. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat laba bersih 20,75 triliun dan dividen yang dibagikan memiliki nilai dividen per share sekitar 167,59. Nah, data yang ada ini kita masukkan ke dalam tabel Excel simulasi ini.
Teman-teman bisa baca di sini bahwa dividen terkini yang dimasukkan sama dengan angka 167,59. Diasumsikan dividen growth-nya adalah 70%. Asumsi dividen payout ratio-nya 80% mengikuti dividen payout ratio saat ini. Nah, kita asumsikan membeli Telkom di harga 3.400 dan kita masukkan juga lembar sahamnya. Nah, kita asumsikan bahwa kita mampu untuk komitmen nabung saham 20.000 lembar setiap tahunnya. Dengan kata lain, apabila harga belinya 3.400, itu berarti kita komit untuk menabung sekitar 68 juta atau per bulannya sekitar 5,6 juta. Angka ini teman-teman bisa simulasikan sendiri atau sesuaikan sendiri berdasarkan kemampuan kamu masing-masing. Apabila kamu mampu untuk menabung lebih besar dari 68 juta, silahkan sesuaikan saja di lembar sahamnya. Tapi jika tidak, silahkan dikurangi saja. Nah, ini merupakan data simulasi yang ada. Teman-teman bisa lihat sini, kita asumsikan misalnya usia saat ini adalah 30 tahun. Dan kita akan proyeksikan dalam waktu 20 tahun ke depan. Untuk angka yang ada di sini yang mana proyeksi laba perusahaan ini sama seperti data pada saat video ini dibuat dengan laba bersih sekitar 20,75 triliun berdasarkan tahun buku 2022. Angka ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Dan apabila menggunakan dividen per share 167, maka yield saham ini sekitar 4,93%. Apakah yang akan terjadi 20 tahun ke depan jika konsisten melakukan hal ini secara terus-menerus? Nah, teman-teman bisa lihat sini. Pada akhirnya, kamu mungkin bisa sampai di satu titik di mana dividen yang diterima lebih besar dibandingkan modal yang kamu keluarkan. Bisa teman-teman lihat di sini. Tadi kita membeli saham Telkom dengan harga 3.400. Tapi dengan asumsi yang ada kemungkinan di akhir tahun ke-20, total dividen yang diterima sekitar 7.519. Itu artinya lebih besar dibandingkan harga beli kita. Nah, teman-teman bisa juga lihat di sini bahwa diasumsikan modal yang dikeluarkan sekitar 1,4 miliar rupiah. Angka ini lebih kecil dibandingkan proyeksi dividen yang bisa kita terima sekitar 2 miliar rupiah. Tapi tentu saja ini dengan beberapa asumsi yang tadi sudah kita gunakan. Kamu bisa lihat bahwa di sini ada hal yang menarik. Akan ada saatnya kita menerima dividen yang lebih besar dibandingkan modal yang kita keluarkan. Nah, ada juga yang menarik. Untuk tahun pertama atau tahun ke-0, dividen yang kita terima hanya 3,3 juta per tahun atau per bulan 279.000 saja. Tapi apabila hal ini konsisten kita lakukan, maka di akhir tahun ke-20, dividen yang kita terima setiap tahunnya adalah 272 juta atau per bulannya 22,69 juta. Angka yang bisa dikatakan sudah cukup besar. Tapi akan ada pertanyaan, kan ada inflasi. Angka 22 juta saat ini tentu berbeda dengan 22 juta 20 tahun ke depan. Nah, untuk menjawab hal itu, maka saya juga buatkan simulasi dengan mempertimbangkan inflasi. Misalnya di sini kebutuhan biaya bulanan kita adalah 10 juta atau 120 juta per tahun. Kita asumsikan inflasinya adalah 5% dengan harga rata-rata 3.400. Nah, di tahun ke-0, angka lembar saham yang kamu butuhkan untuk mencapai nominal biaya hidup 120 juta per tahun adalah sekitar 716.000. Dengan kata lain, dana yang dibutuhkan 2,4 miliar rupiah. Apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan? Jika hal itu konsisten terjadi setiap tahun, baik itu dari sisi kamu konsisten membeli saham dengan jumlah lembar yang sama. Dan dari sisi perusahaan mampu untuk terus tumbuh setiap tahun dan komitmen dengan dividen payout ratio-nya. Di akhir tahun ke-20, ternyata untuk mencapai biaya hidup 318 juta setahun, kamu hanya membutuhkan lembar saham sebanyak 490.000. Atau dengan kata lain, hanya butuh 1,6 miliar di masa sekarang. Nah, ini merupakan angka yang bisa kamu lihat. 120 juta di tahun ke-0 sama dengan 318 juta di tahun ke-20 nanti dengan asumsi inflasi 5%. Kesimpulannya, semakin cepat kamu nabung saham, maka lembar saham yang dibutuhkan di masa depan akan menjadi lebih rendah. Dari yang awalnya 716.000, nah di tahun ke-20 hanya menjadi 490.000 saja. Dengan kata lain, kamu juga membutuhkan dana yang semakin rendah dari 2,4 miliar hanya turun menjadi 1,6 miliar saja. Pada saat ini, untuk memperoleh 120 juta, kamu butuh dana sekitar 2,4 miliar. Kamu bisa lihat tabel pada tahun ke-0. Untuk 120 juta butuh 2,4 miliar. Tapi di tahun ke-20 di masa depan,
untuk memperoleh 318 juta yang setara dengan 120 juta saat ini, kamu hanya butuh dana 1,6 miliar saja. Biaya hidup lebih tinggi dari 120 juta menjadi 318 juta. Kamu ternyata bisa memperoleh dividen tahunan yang lebih besar dengan modal yang lebih rendah, yaitu hanya 1,6 miliar rupiah saja. Menarik bukan? Tapi ada hal yang harus kamu ingat, di mana kamu harus konsisten melakukan hal ini setiap tahun. Meskipun begitu, kamu bisa lihat di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya bahwa kan angka 68 juta ini cukup realistis bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang juga cukup sulit. Nah, menariknya di sini. Lembar saham yang harus kamu kumpulkan setiap tahun adalah 20 lembar saham dengan asumsi yang kita gunakan ini. 20.000 lembar saham ini bisa dilakukan dengan melakukan pembelian ataupun menerima kembali uang dividen yang sudah kamu terima dengan membeli saham yang baru untuk menambah jumlah kepemilikan sahamnya. Dengan kata lain, mungkin di tahun ke-0 ini kamu harus mengeluarkan uang 68 juta untuk membeli 20.000 lembar saham. Tapi di tahun ke-1, kamu sudah memperoleh uang ekstra sebanyak 3,3 juta. Itu artinya, dana yang kamu butuhkan untuk membeli lembar saham yang sama, 68 juta kurang 3,3 juta. Bagaimana di tahun kedua? Untuk membeli saham dengan modal 68 juta, kamu hanya memerlukan uang yang lebih rendah, di mana 68 juta kurang 3,3 juta kurang 7,1 juta. Nah, begitu terus berulang-ulang hingga pada akhirnya lembar saham yang kamu terima jadi semakin besar. Seperti bola salju yang semakin lama semakin menggulung dan akhirnya bertambah besar. Tapi ini bisa dilakukan dengan catatan kamu tidak mempergunakan dividen yang kamu terima setiap tahun, tetapi direinvestasikan kembali. Oke, saham kedua yang akan kita bahas adalah BMRI. Kamu bisa lihat di sini bahwa untuk tahun buku 2023, BMRI sudah memutuskan untuk membagi dividen di tahun 2024 sebanyak 353,95 per lembar saham. Nah, di tahun 2023, mereka berhasil membukukan laba sebanyak 55,1 triliun rupiah. Itu artinya 60% dari laba bersih perusahaan dibagikan dalam bentuk dividen. Angka ini kemudian kita masukkan ke dalam tabel Excel ini. Di sini teman-teman bisa lihat, dividen terkini 353,95. Diasumsikan dividen growth-nya 7% dan dividen payout ratio-nya kita samakan dengan data realnya yaitu 60%. Jika kita membeli saham BMRI di harga 7.000 dan kita komitmen untuk membeli saham BMRI sebanyak 20.000 setiap tahunnya, kita membutuhkan uang sekitar 140 juta. Sama seperti tadi, angka ini bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Nah, untuk data-data yang ada di tabel ini akan tergenerate secara otomatis. Kita hanya perlu mengisi usia saat ini dan total lembar saham yang akan ditabung. Di sini teman-teman bisa lihat, setiap tahun lembar saham naik 20.000 lembar karena terjadi pembelian. Sama seperti tadi, sebenarnya kita bisa memperoleh pendapatan ekstra dan tidak harus mengeluarkan 140 juta setiap tahunnya. Tapi ada dividen yang kita terima yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembelian saham. Alias, dividen itu kita reinvestasikan kembali untuk membuat lembar saham semakin banyak. Untuk di tahun pertama, kita mungkin mengeluarkan 140 juta. Kemudian, kita belikan saham 7 juta ini untuk menambah kepemilikan saham kita. Nah, di tahun berikutnya, angka 140 juta ini kita kurangkan dengan 7 juta dan 15 juta, dan begitu seterusnya sama seperti pembahasan tadi. Itu artinya semakin lama sebenarnya, apabila harga sahamnya tidak bergerak terlalu signifikan, maka biaya yang harus kita keluarkan menjadi semakin lebih rendah. Nah, bagaimana di akhir tahun ke-20? Sama seperti pembahasan tadi, dana yang kita keluarkan untuk membeli satu lembar saham di angka 7.000, kini angka dividen per share yang kita terima totalnya selama 20 tahun mungkin akan menjadi 15.880. Itu artinya lebih besar dibandingkan harga beli kamu dalam 20 tahun sebelumnya. Nah, ada juga yang menarik. Asumsikan modal yang kita keluarkan sekitar 2,9 miliar, tapi dividen yang kita terima totalnya mencapai 4,2 miliar dengan asumsi yang kita gunakan tadi. Sama seperti tadi, berarti dividen yang kita terima jauh lebih besar dibandingkan harga yang kita harus keluarkan, yaitu modal yang kita keluarkan untuk membeli saham. Ini merupakan hal yang menarik dari konsep dividen investing. Mungkin dalam jangka pendek tidak terlalu terasa. Dividennya mungkin hanya receh karena hanya terima 7 juta per tahun atau 589.000 per bulan.
Tapi jika konsisten terjadi sesuai dengan simulasi, di tahun ke-20, dividen yang kita terima mencapai 575 juta atau sekitar 47 juta per bulan. Ini merupakan konsep yang bisa kita terapkan dalam jangka panjang. Tapi ingat, ini hanya simulasi. Bisa saja di masa depan angka ini lebih besar, tapi bisa juga menjadi lebih rendah. Bagaimana jika kita masukkan dengan unsur inflasi? Dengan asumsi inflasi 5%, maka biaya tahunan kita akan naik sekitar 5% setiap tahunnya. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa di tahun ke-0 kita membutuhkan jumlah lembar saham sebanyak 339.000 untuk memperoleh biaya tahunan 120 juta per tahun. Dengan kata lain, modal yang kita butuhkan 2,3 miliar rupiah. Tapi, apabila asumsi dan simulasi ini terus kita lakukan selama 20 tahun, diasumsikan pada akhir tahun ke-20, kita hanya membutuhkan lembar saham sebanyak 232.000 saja dan mengeluarkan uang 1,6 miliar rupiah saja. Padahal, uang yang kita peroleh itu bisa memenuhi kebutuhan hidup sebanyak 318 juta, yang setara dengan 120 juta di tahun ke-0. Nah, kamu bisa lihat di sini. Ini merupakan contoh kedua yang bisa diterapkan untuk dividen investing, di mana kita mencari saham-saham yang konsisten terus bertumbuh dari sisi laba, dari aspek dividennya, dividen payout rasionya konsisten stabil, manajemen berusaha untuk membagi dividen yang stabil setiap tahunnya, harga sahamnya cenderung juga baik, dan perusahaan mampu untuk terus meningkatkan loyalitas kepada pemegang saham dari waktu ke waktu. Ada satu poin utama yang teman-teman harus lihat di sini. Biasakan untuk membeli saham-saham yang memiliki dividen growth di atas dari kenaikan inflasi. Sama seperti contoh di sini, dividen growth-nya 7% dan inflasi hanya 5%. Hal itulah yang membuat kenapa semakin lama ternyata lembar saham yang kita butuhkan semakin rendah. Karena kenaikan dividen dan kenaikan laba jauh lebih besar dibandingkan kenaikan inflasi. Semakin tinggi pencapaian kinerja perusahaan dari waktu ke waktu akan membuat modal yang kita butuhkan menjadi semakin rendah. Kita manfaatkan saja kekuatan perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh lembar saham yang semakin banyak. Dan tentu saja dana yang dibutuhkan diasumsikan atau diharapkan menjadi semakin rendah. Tapi seperti biasa, ini hanya hitung-hitungan di atas kertas. Bisa saja realitanya berbeda. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Tapi setidaknya dengan adanya data ini, kamu bisa memperoleh gambaran bagaimana konsep berpikir tentang dividen investing itu di masa depan. Tidak hanya membeli saham untuk mencari dividennya saat ini, tapi bagaimana kita mengumpulkan lembar saham dari waktu ke waktu, mereinvestasikan dividen yang kita terima setiap tahun, agar di masa depan, biaya hidup kita bisa tercover dengan dividen yang kita terima. Mungkin saja saat ini uang kita belum banyak, tapi dengan memanfaatkan compounding waktu dari tahun ke tahun, dengan memanfaatkan reinvestasi dividen, maka di masa depan bisa saja sebenarnya dana yang kita butuhkan tidak sebesar yang kita perkirakan. Mungkin kita terus berusaha dari waktu ke waktu, tapi berusahalah untuk terus memanfaatkan kemampuan perusahaan meningkatkan labanya dari waktu ke waktu juga. Kita tidak berusaha sendiri, tapi kita manfaatkan juga perusahaan yang kita beli sahamnya. Nah, ternyata simulasi ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kita tidak tahu apakah perusahaan mampu terus menghasilkan laba di masa depan. Karena kita gunakan simulasi, perusahaan labanya terus naik. Ada kalanya labanya naik, tapi mungkin juga bisa turun. Selain itu, semakin besar laba perusahaan, rasanya akan menjadi semakin sulit untuk membuatnya double. Misalnya, apakah kamu yakin laba Bank Mandiri di masa depan bisa berlipat ganda dari laba saat ini? Misalnya, laba saat ini 55 triliun. Apakah kamu yakin 20 tahun ke depan laba Bank Mandiri bisa mencapai 110 triliun? Mungkin saat ini rasanya seperti tidak masuk akal. Tapi jika kamu lihat video tadi, maka hal ini sama terjadi seperti 20 tahun sebelumnya. Apakah kamu pernah berpikir 20 tahun sebelumnya bahwa saat ini Mandiri mampu menghasilkan laba 55 triliun? Meski saat ini seakan-akan mustahil, tapi buktinya hal itu pernah terjadi 20 tahun sebelumnya. Tapi ingat, 20 tahun ke depan kita tidak bisa mematok akan terjadi hal yang sama. Bisa saja lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Poin kedua, harga beli saham konstan pada satu harga. Mungkin tidak akan relevan jika saham perusahaan naik signifikan. Mungkin saat ini BMRI di harga 7.000, tapi jika harganya nanti jadi 10.000, modal yang harus kamu keluarkan jadi lebih besar. Meski begitu, hal sebaliknya juga bisa terjadi. Jika nanti harga Bank Mandiri turun jadi 5.000, modal kamu juga bisa jadi lebih kecil. Jadi, semuanya punya plus minusnya masing-masing.
Ketiga, inflasi mungkin tidak selalu 5% setiap tahun. Kadang lebih tinggi, tapi mungkin bisa juga lebih rendah. Jadi, angka kebutuhan hidup di masa depan mungkin belum pasti. Tapi setidaknya kamu sudah punya gambaran besarnya. Sebagai informasi, file Excel yang tadi kamu lihat untuk perhitungan simulasi merupakan bonus yang akan kamu dapatkan jika membeli e-book Strategi Nabung Saham. File Excel tersebut bisa disesuaikan berdasarkan saham yang kamu inginkan. Hanya perlu input beberapa data saja dan hasilnya akan langsung dihitung secara otomatis. Meski tidak ada jaminan kepastian di masa depan, ada kemungkinan kamu juga bisa rugi dan kerugian itu kamu tanggung sendiri, tapi setidaknya dengan simulasi tersebut, kamu punya gambaran jangka panjang tentang apa yang harus dilakukan saat ini agar bisa pensiun dari saham dengan nyaman dan berkecukupan. Apabila tertarik membeli e-book ini, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Selain strategi nabung saham, ada juga e-book Stock for Living yang fokus membahas strategi untuk hidup dari saham. Dua e-book tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga pembacanya memiliki cara pandang yang lebih luas. Detail pembahasannya bisa kamu lihat pada gambar di bawah ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.